Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Pada video kali ini kita akan sharing analisa pada pair XAUUSD untuk minggu ini. Sebelum kita ke analisanya, saya mau bahas sedikit untuk analisa kita pada video yang ini. Teman-teman masih ingat? Ini analisa pada hari Jumat lalu. Di situ saya menunggu dua opsi yang harus saya tunggu, saya lihat, di mana opsi pertama itu harga membuat konfirmasi entry pada area ini. Di sini ada break of structure yang kita analisa kemarin, lalu harga sedang berada di zona area ini. Tetapi pada saat kita analisa belum ada konfirmasi entry untuk buy. Nah, itu opsi yang pertama saya tunggu, dan opsi yang kedua, jika zone area low valid ini berhasil di full body break. Nah, maka saya akan entry sell. Nah, di situ saya jelaskan seperti itu, teman-teman. Jadi opsi yang pertama ini yang berhasil saya tunggu. Oke, yang mana konfirmasi entry-nya kita masuk ke time frame H1-nya. Oke, jadi saya menemukan konfirmasi entry pada hari Jumat lalu itu di H1, tepatnya itu adanya di sini dominan break buy. Ini satu candle bearish ini di break oleh lebih dari satu candlestick. Oke, apakah ada teman-teman yang entry di sini? Nah, saya harap teman-teman juga melakukan entry di area ini ya, karena sudah banyak juga kita share untuk konfirmasi-konfirmasi yang boleh kita gunakan, teman-teman. Di mana saat muncul ini, teman-teman, kita lihat harga ini harus mengalami retest sampai ke zone ini. Jadi inilah area entry kita atau demand area ini. Nah, ini sudah tepat banget. Jadi minimal TP itu 161 dan area high valid M15 untuk membentuk struktur yang baru atau BOS setelah di sini. Nah, jadi kalau sudah muncul seperti ini, konfirmasi entry-nya teman-teman, di mana ada dominan break seperti ini, ya kita boleh minimal itu di 161.8 untuk TP-nya, dan bisa kita bidik juga sampai dia membentuk BOS yang baru. Nah, seperti itu. Maksimal TP itu saya sarankan sampai di zone 261 aja, teman-teman. Dan ternyata ini break ya. Oke. Jadi itulah untuk hasil analisa kita pada hari Jumat lalu. Bagi teman-teman yang entry pastinya profitnya lumayan banget ya. Sekarang kita akan masuk ke analisa XAUUSD untuk minggu ini. Saya akan bersihkan terlebih dahulu agar kita pahami dari awal ya. Oke, ini pastinya kita harus masuk dulu ke time frame weekly untuk melihat pola candlestick yang muncul. Jadi pola candlestick di time frame weekly terakhir dalam minggu kemarin itu candlestick bullish yang cukup besar ya. Jadi ini adalah momen di mana harga ini masih akan lanjut mengalami kenaikan. Oke, kita coba masuk ke time frame daily. Oke, untuk struktur terakhir pada daily, kita temukan pada zone area high ini. High ini sudah di break ke atas. Ya, lalu di sini ada BOS, di mana harga mengalami kenaikan, lalu ada fullback ya. Nah, ini naik lagi, ini belum menjadi high valid, karena dia turunnya sampai di zone ini. Lalu harga naik kembali. Oke, jadi kita belum menemukan untuk high valid di struktur daily-nya. Kalau melihat pola candlestick yang muncul di hari Jumat lalu ya, nah dia adalah bullish candlestick. Ini cukup kuat teman-teman, membawa arah harga ya. Jadi tren di daily ini masih buy ya. Di sini sudah ada fullback. Jika nanti kita menemukan area high valid di daily ini, teman-teman yang suka trading swing boleh bidik sell-nya untuk masuk ke area POI buy yang ada di bawah itu. Nah, gitu ya bagi yang suka swing ya, karena di daily ini uh, jangka waktunya cukup lama ya kalau kita melakukan entry di daily-nya. Nah, sekarang kita coba masuk ke time frame H4-nya. Oke, sekarang pada time frame H4 kita akan cari untuk struktur terakhirnya ya. Ini harga membuat kenaikan. Ya, di sini
high ini belum menjadi high yang valid ya. Lalu harga membuat high yang lebih tinggi. Nah, high ini sudah menjadi high yang valid. Jadi di H4 ada struktur yang baru di sini, di mana ini adalah break of structure. Oke, ini sebagai low valid H4. Setelah itu, kita coba cek ya, high ini belum menjadi high valid, dan juga kita belum menemukan untuk area fallback ya, di struktur baru ini. Nah, maka ini potensinya harga akan membuat fullback di atas ini, lalu membuat high yang lebih tinggi, sehingga high itu nanti kita pantau apakah sudah berhasil mengambil fullback yang baru terbentuk ya. Jadi ini potensinya masih akan naik, dan kita nanti tunggu pada 4 ini untuk area fullback-nya dan high yang barunya. Nah, itu yang perlu kita tunggu di H4 ini. Oke, kita sekarang masuk ke struktur H1-nya. Di struktur H1 juga sama dengan struktur H4, di mana kita juga menemukan area BOS di struktur pada H4 ini. Oke, jadi seperti ini untuk struktur H1 dan H4 itu sama areanya, dan bedanya itu kalau di H1 saat ini harga sudah membuat fullback. Nah, ini potensi harga akan membuat high yang lebih tinggi dari zone ini, lalu kita jadikan ini sebagai inducement area. Nah, itu ya pada time frame H1-nya. Jika sudah di break untuk fullback-nya ini, maka kita boleh gunakan area entry yang ada di bawah ini. Oke, kita menemukan area di sini. Terakhir, ini sudah tidak fresh. Ini juga sudah tidak fresh. Jadi, kalau sampai nanti pada H1 atau H4 ya, low valid di break, maka ada perubahan tren dari buy menjadi sell. Oke, yang penting kita pahami untuk terjadinya perubahan-perubahan tren di market ini, agar kita tidak salah mengambil keputusan untuk entry, teman-teman. Oke, saya ulangi sekali lagi, pada satu ini potensi akan membuat high yang lebih tinggi dari zone ini, maka kita ketemu area inducement di sini dan area entry di zone ini. Nah, itu ya tentunya untuk posisi buy-nya. Oke, sekarang kita coba lihat pada time frame M15. Kita coba cek dulu ya. Ya, pada M15 kita temukan di sini ada high yang sudah valid ya. Oke, ini high-nya ini sudah menjadi high yang valid di M15 ini. Nah, ini ternyata belum di break ke atas. Ini high valid pada M15. Ya, jadi kalau nanti zone ini sampai di break pada M15 ini, tentunya terjadi break of structure yang baru di M15. Jadi hubungannya dengan H1, kalau sampai dia ini berhasil ngebreak ini, berarti di H1 dia membentuk yang namanya high yang baru. Oke, lalu fullback-nya di area zone ini. Ini tadi fullback melalui time frame H1. Kalau di M15-nya, jika nanti zone ini di break body, maka ada boss yang baru di M15. Lalu kita perhatikan teman-teman, apakah nanti low valid ini akan di break body atau hanya di sweep. Karena ini adalah area inducement atau fullback-nya di H1. Jadi hati-hati nantinya ya pada zone area time frame M15 ini. Ini calon low valid ya, sorry. Ini calon low valid pada M15. Nah, itu ya. Ini calonnya, karena di sini potensinya sangat kuat ini akan di break body. Ini yang perlu kita perhatikan nanti untuk jangka pendeknya. Jadi, saya ingatkan lagi, cari nanti area fullback terdekat ketika ini sudah di break, lalu cari area entry di zone area ini. Nah, karena ini area inducement di time frame H1, kita langsung lihat ya, biar teman-teman juga memahami. Nah, itu ya, itu merupakan area inducement ketika nanti dia mampu membuat high yang lebih tinggi dari zone ini, di mana saat ini di break body, maka di M15-nya ada boss. Lalu hati-hati menggunakan zone area ini sebagai area entry. Kenapa? Karena ini merupakan inducement di time frame H1-nya.
boleh digunakan teman-teman, tapi dengan catatan ada konfirmasi entry yang muncul. Nah, itu aja yang bisa kita lakukan untuk lebih yakin dalam melakukan open posisi. Oke, jadi itulah pergerakan pada M15-nya ya, yang bisa kita tunggu. Kalau nanti dia berhasil membuat fullback di sini, nah maka kita boleh siap-siap mencari posisi buy-nya, cari area fullback terdekatnya nantinya. Kalau sudah break body, cari area fullback. Nah, jika sudah ketemu dan harga berhasil mengambil fullback-nya, maka kita boleh siap-siap entry di area ini. Tunggu konfirmasi entry. Kalau tidak terkonfirmasi, maka harga akan seperti ini. Oke, dan membuat kenaikan kembali, lalu turun kembali. Nah, ini potensinya akan seperti ini nantinya, teman-teman. Penurunan ini untuk masuk ke POI buy pada H1-nya. Karena ini merupakan area fullback di H1. Jadi kita hati-hati untuk melakukan entry buy di low valid M15 ini. Oke teman-teman, itulah hubungan antara time frame M15 dengan H1-nya. Nah, jadi kalau sampai ini terjadi seperti yang kita maksud ini, maka kita boleh ambil sell-nya, maksimal TP itu jangan sampai melewati area entry buy pada H1-nya. Jadi di H1, kita boleh melakukan entry buy dengan catatan terkonfirmasi nanti ketika harga masuk di POI buy ini. Ini adalah POI buy pada time frame H1-nya. Jadi, jika mengambil sell-nya, ya seperti ini teman-teman. Jangan sampai kita melewati area zone ini untuk take profit-nya. Karena potensinya jika terkonfirmasi nanti di sini, harga ini akan naik kembali. Nah, seperti ini. Jadi itulah potensi pergerakan harganya pada XAUSD ini. Oke, jadi itulah yang bisa kita sharingkan untuk pergerakan harga pada XAUSD hari ini. Semoga analisa kita ini memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.